Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan, salam pramuka. Senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik. Semoga adik-adik semua dalam keadaan yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Dan hari ini Kak Daniel akan menjelaskan tentang kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib. Jangan lupa untuk adik-adik tetap berada di rumah, laksanakan kegiatan yang bermanfaat, dan jangan lupa tetap gunakan masker ketika adik-adik berada di luar rumah. Kemudian patuhi protokol kesehatan lainnya seperti mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Mengapa Kak Daniel menjelaskan tentang hal ini? Karena ada beberapa pertanyaan tentang kegiatan kepramukaan. Kak, saya sudah kelas 8. Saya sudah kelas 9. Kok saya diikutkan dalam kegiatan kepramukaan? Apakah masih wajib ikut kegiatan persami? Ya, disinilah Kak Daniel akan menjelaskan mengapa kepramukaan merupakan kegiatan ekstrakurikuler wajib. Apalagi untuk kelas 7, ada yang bertanya, apakah ekstrakurikuler wajib? Apakah kepramukaan wajib? Apakah persami wajib untuk diikuti? Ayo ikuti penjelasan dan temukan jawabannya. Mengapa demikian? Karena yang pertama, kepramukaan memiliki dasar hukum. Yang pertama, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Undang-undang ini tentunya diterbitkan bersama oleh Presiden Republik Indonesia bersama dengan DPR yang sudah mengesahkan undang-undang ini sebagai undang-undang yang dapat diterapkan untuk kegiatan kepramukaan di seluruh wilayah Indonesia. Yang namanya undang-undang berarti dasar hukumnya sangat kuat. Mengapa Gerakan Pramuka memiliki undang-undang? Pertimbangannya sangat luar biasa. Kalau kita lihat pertimbangan di bagian awal saja sudah menjelaskan bahwa pentingnya adanya pembangunan kepribadian yang ditujukan untuk mengembangkan potensi diri serta memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan hidup bagi setiap warga negara demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Kemudian pengembangan potensi diri dan hak asasi manusia harus diwujudkan dalam berbagai upaya penyelenggaraan pendidikan, antara lain melalui Gerakan Pramuka. Disinilah pertimbangan yang memberikan dasar yang kuat agar Gerakan Pramuka dikerjakan di seluruh wilayah Indonesia untuk mengembangkan potensi diri, baik generasi muda, adik-adik, maupun kakak-kakak pembina sebagai anggota dewasa. Itu dasar hukum yang pertama. Kemudian dasar hukum yang kedua adalah Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Nomor 07 Tahun 2018 tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Di sana Gerakan Pramuka memiliki tujuan pada bab 2 pasal 3 tentang tujuan. Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Dan berikutnya juga menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungannya. Disinilah nantinya kegiatan kepramukaan akan mengarahkan adik-adik
melaksanakan berbagai aktivitas yang menunjang bukan cuma tentang intelektual saja, tetapi ada spiritual, ada emosional, ada sosial, ada juga fisik, dan juga kecakapan-kecakapan hidup yang lainnya, yang tentunya nantinya akan bermanfaat untuk adik-adik yang mengikuti kegiatan ini. Itulah mengapa hal yang kedua, pramuka itu sangat penting untuk dikerjakan. Dan dasar hukum yang ketiga yang sangat penting berikutnya adalah tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Untuk pendidikan dasar itu di tingkat SD, sedangkan pendidikan menengah adalah di tingkat SMP dan SMA. Jadi, kegiatan kepramukaan sebenarnya adalah wajib untuk dilaksanakan di pendidikan tingkat SMP, khususnya di SMP Negeri 1 Bobotsari. Oleh karena itu, Kak Daniel berupaya untuk memaksimalkan kegiatan kepramukaan. Tujuan dari pemberian ekstrakurikuler wajib itu ada pertimbangannya. Kalau kita lihat di bagian atas, pertimbangannya adalah bahwa pendidikan kepramukaan dilaksanakan untuk menginternalisasikan nilai ketuhanan, kebudayaan, kepemimpinan, kebersamaan, sosial, cinta alam, dan kemandirian para peserta didik. Dan nilai-nilai dalam sikap dan keterampilan sebagai muatan kurikulum 2013 dan muatan pendidikan kepramukaan dapat bersinergi secara koheren. Oleh karena itu, mengapa kepramukaan menjadi salah satu syarat untuk kenaikan kelas. Oleh karena itu, silakan ikuti kegiatan kepramukaan di SMP Negeri 1 Bobotsari sehingga kakak bisa melihat adik-adik yang mengikuti kegiatan dengan baik dan yang tidak akan terlihat juga, sehingga nanti pada akhir kegiatan tahun pembelajaran akan menjadi evaluasi bagi adik-adik, apakah adik-adik sikapnya baik atau sikapnya tidak baik, sikapnya mendukung kegiatan sekolah di SMP Negeri 1 Bobotsari atau tidak, sikapnya rajin belajar atau tidak. Kepramukaan menjadi salah satu penilai untuk adik-adik dalam kegiatan pendidikan, yaitu masuk dalam penilaian untuk kenaikan kelas. Oleh karena itu, mari ikuti kegiatan kepramukaan dengan sebaik-baiknya. Jadi, dengan demikian, dari 3 dasar hukum ini kita bisa mengetahui bahwa pentingnya pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib. Karena di tengah situasi yang ada saat ini kita membutuhkan arahan, membutuhkan bimbingan. Bagaimana dengan keadaan pandemi sekarang? Coba adik-adik lihat kepada diri sendiri. Apakah adik-adik suka bermain game online? Atau malah adik-adik lebih cenderung suka menjadi pribadi yang malas-malesan, mager? Kalau bermain online, tetap hati-hati. Situasi seperti ini akan membuat adik-adik bisa kecanduan. Ketika adik-adik mager, menjadi malas gerak, adik-adik juga akan menjadi orang yang tidak peduli dengan orang lain. Coba refleksikan kepada diri sendiri. Sepanjang 1 tahun ini, apa yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik semangat belajar atau adik-adik cenderung untuk diri sendiri? Bermain game online, malas-malesan, mungkin hanya fokus kepada kegiatan sendiri untuk menyenangkan diri sendiri. Di rumah apa yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik hanya terfokus diri sendiri? Mari kita lihat. Ketika kita melakukan kegiatan game online, hati-hati, di sini ada ciri-ciri orang yang kecanduan game. Kakak sampaikan bahwa bermain game online bisa mengakibatkan kecanduan. Coba kita lihat ciri-cirinya. Tidak bisa mengontrol kegiatannya bermain. Kalau orang tua sudah mengingatkan,
Terus adik-adik bilang, wah nantilah ini lagi asik, lagi asik. Orang tua sudah memberikan batasan 1 jam saja, ternyata adik-adik bermain lebih dari 1 jam. Itu artinya adik-adik tidak bisa mengontrol kegiatan bermain. Apakah adik-adik seperti ini? Ayo kita refleksi. Yang kedua, adanya peningkatan frekuensi, durasi, dan intensitas bermain. Yang mungkin tadinya adik-adik bermain hanya 15 menit. Lama-kelamaan adik-adik bermain selama 1 jam, 2 jam, bahkan seharian berada di depan HP main game. Itu yang mengakibatkan kuota orang tua akhirnya habis. Adik-adik tidak bisa mengerjakan tugas karena tidak punya kuota lagi. Apakah adik-adik mau seperti itu? Berikutnya, 3. Lebih memprioritaskan bermain game daripada kegiatan penting lainnya. Ketika adik-adik kecanduan, maka adik-adik akan menjadi orang yang hanya terfokus diri sendiri, tidak peduli dengan lingkungan. Orang tua sedang bekerja, rumahnya berantakan, adik-adik tidak membereskan rumahnya, semuanya prioritas kepada diri sendiri. Apakah seperti itu? Yang keempat, menunjukkan gejala depresi, fobia sosial, atau rasa percaya diri yang rendah. Ini akibat yang sangat besar adalah ada gangguan di dalam kejiwaan. Bahkan tidak sedikit kakak mendapatkan informasi di usia masih muda, di usia SMP, terganggu sampai ke sistem syarafnya, ya, sehingga harus tangani di rumah sakit, bahkan akhirnya tidak bisa belajar. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya. Baiklah, apakah adik-adik seperti ini? Apakah adik-adik melakukan aktivitas membantu orang tua? Adakah adik-adik kegiatan bersama dengan orang tua selama pandemi ini? Adakah adik-adik membantu orang tua setidaknya ketika orang tua di luar rumah? Adakah adik-adik membantu pekerjaan-pekerjaan rumah seperti ini? Kalau tidak, ayo kita refleksi. Mari kita bersama-sama belajar. Melalui kegiatan kepramukaan, adik-adik akan diarahkan untuk melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kakak ingin menyampaikan tentang apa yang bisa adik-adik kerjakan di kegiatan kepramukaan. Bagaimana kegiatannya? Tentunya kegiatan yang kita laksanakan karena situasi dan kondisi saat ini masih dalam kondisi pandemi, bahkan adanya PPKM darurat sampai tanggal 20 Juli nanti. Mudah-mudahan tidak diperpanjang. Dan kalau diperpanjang artinya semuanya berada dalam kondisi berada di rumah masing-masing. Memang rencananya akan dilaksanakan tatap muka, tetapi mengingat situasi yang saat ini semakin naik COVID-19-nya, maka tatap muka itu akan diundur. Kapan waktunya kita nantikan saja. Mudah-mudahan setelah pandemi ini berakhir kita bisa berkegiatan lagi secara live, langsung ya. Langsung di lapangan, langsung praktek, dan semuanya itu sangat menyenangkan. Ada permainan, ada pembelajaran teka-teki dan sebagainya. Ada belajar bersama, membuat yel, membuat kerjasama, kekompakan dan sebagainya. Oleh karena itu, kakak merencanakan sebuah kegiatan untuk adik-adik kelas 7, 8, dan 9. Inilah jawaban untuk adik-adik yang bertanya apakah kelas 7, 8, dan 9 wajib ekstrakurikuler kepramukaan. Ini rencana kegiatannya. Yang pertama adalah kelas blok. Jadi ada 3 kelas yang akan dikerjakan di kepramukaan di SMP Negeri 1 Bobotsari. Yang pertama kelas blok. Untuk kelas 8 dan kelas 9. Kelas blok itu apa? Kelas blok itu adalah kegiatan yang kita kerjakan selama 1 hari 1 malam. Di kelas blok ini adik-adik dilatih, diajari dengan penugasan. Dan karena kegiatan secara daring, maka kegiatan kita akan dilaksanakan melalui Google Class. Dan kemudian ada pertemuan secara tatap muka daring melalui Google Meet. Dan diusahakan ketika adik-adik tidak bisa mengikuti kegiatan secara daring live di Google Meet, adik-adik bisa mengunjungi di channel YouTube Pramuka Spensabos. Adik-adik bisa mengikuti kegiatan apa saja yang dikerjakan. Dan kelas blok ini adalah kelas yang kita ikuti dalam bentuk perkemahan.
Salah satunya adalah kegiatan perkemahan yang akan kita kerjakan besok tanggal 17 sampai 18. Dan ikuti kegiatan ini, maka adik-adik akan mendapatkan piagam penghargaan. Sebagai bukti bahwa adik-adik sudah menyelesaikan kelas blok untuk kelas 8 dan kelas 9. Kelas blok ini akan dikerjakan 2 kali, yaitu di awal tahun pembelajaran dan di akhir tahun pembelajaran. Di awal tahun pembelajaran adik-adik akan mengikuti kelas blok ini, dan di akhir tahun pembelajaran akan ditawarkan kepada adik-adik dalam bentuk lomba tingkat. Jadi nanti akan ada hadiahnya. Oke, kita tunggu waktunya begitu ya. Berikutnya yang kedua adalah kelas aktualisasi. Kelas aktualisasi ini adalah kelas yang dikerjakan secara rutin setiap minggunya untuk kelas 7. Jadi untuk kelas 8 dan kelas 9 setelah mengikuti kelas blok, adik-adik sudah tidak mengikuti kelas aktualisasi. Karena sebelumnya ketika adik-adik kelas 7 dan kelas 8 di tahun ajaran yang kemarin, adik-adik sudah mengikuti kelas aktualisasi. Oke, jadi untuk adik-adik kelas 7 baru yang selama di SMP 1 Bobotsari, adik-adik perlu memahami tentang apa itu kepramukaan, bagaimana pendidikan karakter dalam kegiatan kepramukaan. Maka adik-adik kelas 7 wajib mengikuti kelas aktualisasi. Ikuti kelas ini setiap minggunya. Dan tentunya karena kegiatan kita masih pandemi, kegiatan kita dilaksanakan secara daring. Jadi belum ada kegiatan tatap muka. Dan kegiatan daring akan dilaksanakan melalui Google Class. Kelas yang adik-adik sudah bergabung saat ini nanti akan kakak ubah menjadi Google Class untuk kelas aktualisasi. Jadi adik-adik mari tunggu waktunya, nantikan waktunya untuk pelaksanaan kelas aktualisasi mulai minggu depan. Ya, kemudian yang berikutnya, kelas yang ketiga adalah kelas reguler. Ini adalah kelas yang lebih dikerucutkan lagi dan pertemuannya masih sama secara daring. Kalau kelas aktualisasi tadi kelasnya hanya melalui kegiatan di Google Class, jadi tidak ada pertemuan secara tatap muka live begitu di daring, jadi hanya di Google Class, sehingga adik-adik mengerjakan tugas-tugas saja setiap minggunya, dan dari hasil tugas-tugas itu akan mendapat penilaian. Oke ya. Dan sedangkan kelas reguler adalah kelas di mana adik-adik akan bertemu dengan kakak dalam pertemuan-pertemuan yang rutin setiap minggu. Jadi sama setiap minggunya. Dan kelas ini, baik kelas aktualisasi maupun kelas reguler, akan dilaksanakan setiap hari Sabtu sepulang sekolah. Jadi setelah adik menyelesaikan kegiatan pembelajaran, kurang lebih jam 1 siang akan dilaksanakan kelas aktualisasi dan kelas reguler. Dan di kelas reguler adik-adik akan diarahkan untuk mencapai penggalang Garuda. Jadi adik-adik akan mempelajari tentang materi syarat kecakapan umum, syarat kecakapan khusus, syarat pramuka Garuda, agar nantinya adik-adik bisa berkontribusi untuk kepramukaan di SMP 1 Bobotsari, bukan cuma di SMP 1 Bobotsari tetapi sampai ke tingkat kuartir daerah. Mudah-mudahan ada dari antara adik-adik yang bisa lolos sampai ke tingkat kuartir nasional, sehingga nanti adik-adik bisa ikut dalam kegiatan di tingkat dunia, karena kita punya channel Pramuka Garuda sampai ke tingkat dunia. Di SMP 1 Bobotsari baru ada 1 siswa yang sudah bergabung di Pramuka Garuda tingkat dunia. Siapa yang mau bergabung, ayo semangat untuk mencapai Pramuka Garuda. Kemudian inilah kegiatan yang perlu kita kerjakan. Jadi persiapkan diri. Buat adik-adik nanti yang berminat untuk ikut kelas reguler, baik itu kelas 8 maupun kelas 9 ataupun kelas 7 yang mau berminat, akan ada pendaftaran kembali ya di kelas reguler. Dan mudah-mudahan adik-adik bisa mendapatkan sesuatu yang berharga yang dapat adik-adik bawa nantinya untuk meraih cita-cita adik-adik kelak. Oke, itu penjelasan kakak tentang kegiatan kepramukaan. Mudah-mudahan adik-adik tidak bingung lagi di mana saya berkegiatan kepramukaan. Sekali lagi, ini adalah kegiatan yang adik-adik harus ikuti di SMP Negeri 1 Bobotsari.
Itu saja dari kakak. Semoga kegiatan yang akan kita laksanakan di SMP Negeri 1 Wonosari dapat berjalan dengan baik dan adik-adik dapat bersama-sama memperoleh manfaat dari kegiatan ini. Ikhlas bakti bina bangsa, berbudi bawa laksana, salam pramuka.